kabare Lur? Saya asalnya jadi Kebumen, jadi kita produk yang sama ya, ngapak-ngapak. Istri saya 1, anak saya 2. Jemaat biasa memanggil kami pejabat kejam. Perkawinan Jawa Batak Kebumen Jambi. Jadi saya orang Jawa, lahir besar Kebumen. Istri saya orang Batak tapi lahir dan besar di Jambi. Jadilah pejabat kejam ya, aslinya enggak kejam-kejam amat. Nah, saudara-saudara, saya ingin berinteraksi dengan saudara-saudara semua. Hari ini ada anak-anak juga, ini dalam ibadah intergenerasi Perjamuan Kudus yang juga mengikut sertakan anak-anak ya. Jadi kita bersyukur untuk itu. Nah, biasanya kita itu di zaman teknologi yang serba maju, ketika menikmati sesuatu kita akan bikin review ya, dengan memberikan bintang. Misalnya kalau beli makanan begitu, kita akan review, kita akan ke suatu tempat dengan Google Map, kita akan kasih review bintang 1, bintang 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya yang kita review adalah pihak lain. Sekarang yang akan kita review adalah diri kita masing-masing. Ya. Nah, caranya nanti setiap ada pertanyaan silahkan kasih review bintang 1 sampai 5 dengan menunjukkan jari. Kalau bintang 1 berarti 1 aja jarinya. Kalau bintang 2 ya 2. Kalau 5 berarti 5 jari kita angkat. Bisa dipahami ya Bapak Ibu dan anak-anak ya. Begitu. Nah, harus jujur dari dalam hati masing-masing. Oke? Ya, semua harus terlibat ya. Yang tidak ikut angkat tangan tidak masuk surga. Nah, langsung diancam. Bercanda ya Bapak Ibu. Oke. Yang pertama, saya adalah orang yang selalu ingin dicintai. Silahkan angkat tangan, mau jari berapa? Kalau 1 itu sangat tidak dicintai, kalau 5 berarti sangat ingin dicintai ya. Kira-kira begitu. Saya ulangi ya, saya adalah orang yang selalu ingin dicintai. 5. Nah tuh, yang gak angkat tangan gak masuk surga loh. Oke. Yang kedua, saya selalu ingin hidup dalam rukun dan damai. Oke, 5 semua ya, gak ada yang 2, gak ada yang 1. Jujur dari dalam hati. Nah sekarang, saya adalah orang yang selalu kalau ngomong nyelekit. Wah ya, yang 1 berarti enggak. Tapi ada yang jujur tuh, ada yang 5. Tapi terus ganti jadi 4. Lama-lama berkurang. Oh nggak ada temennya yang 5 gitu. Ah tak kurangin. Gimana? Oke, jujur ya dalam hati. Saya adalah orang yang sulit untuk memaafkan. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Kok ragu-ragu ini nggak mau jawab? Oke, sekali lagi. Saya adalah orang yang selalu membuat keributan. Lama-lama kok berkurang ya angkat tangan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang mau dikatakan apa? Terima kasih. Yang pertama terima kasih untuk kejujuran Bapak Ibu. Terima kasih yang mau angkat tangan dengan jujur. Apa yang mau dikatakan? Bahwa kita hidup dalam dunia yang paradoks. Di satu sisi kita ingin dikasihi, ya, kita ingin dicintai. Menjadi orang yang tidak dicintai itu menderita. Kita selalu ingin diperhatikan. Kita ingin selalu orang itu memberikan kepedulian terhadap diri kita. Tetapi pada saat yang sama
kita harus jujur, nggak mudah untuk mencintai orang lain, untuk hidup bersama, saling mengasihi kepada orang lain. Kita hidup dalam dunia yang paradoks itu. Kita juga hidup dalam era yang membingungkan. Teknologi makin berkembang dengan pesat dan maju, di mana kita dengan mudah terkoneksi. Punya relasi yang jauh, kita mudah untuk menghubungi mereka. Dengan gadget kita, dengan teknologi kita bisa video call dengan bertatap muka. Kita bisa nge-zoom dan lain sebagainya. Sesuatu dengan mudah terkoneksi, sesuatu yang jauh. Tetapi yang dekat justru jadi tidak terkoneksi. Justru jadi terpisah. Karena apa? Karena satu sama lain pegang gadget, main HP, ya. Mungkin di rumah bareng-bareng satu, ada di meja makan yang sama, tetapi satu sama lain tidak ada interaksi. Ya. Kegiatannya makan, tetapi tidak ada obrolan, tidak ada perbincangan, tidak ada yang menanyakan gimana kabarmu hari ini, apa yang kamu kerjakan hari ini, gimana sekolahmu, dan lain sebagainya. Kita hanya memikirkan diri kita, ego kita yang berbicara. Saudara-saudara, kita bisa memiliki ribuan teman di media sosial. Temannya Bapak Ibu di Facebook ada berapa ribu? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 gitu ya. Tetapi pada saat yang sama seringkali kita merasa kesepian di tengah pertemanan yang begitu banyak itu. Kita bisa duduk berdampingan di bangku gereja setiap minggu, tetapi kadang-kadang kita merasa sebagai orang yang asing di tengah persekutuan itu. Nah, saudara-saudara, bukankah ini sebuah paradoks? Kita berkumpul tetapi kita tidak hidup bersama. Apa yang menjadi penyebabnya? Ego. Ego ini lalu menjadi sekat-sekat, menjadi tembok-tembok. Ego ini bisa menjadi konflik. Yang paling bahaya dampaknya adalah perpecahan. Nah, saudara-saudara, biasanya perpecahan itu seringkali disadari karena ada sesuatu yang tidak disukai atau kita benci. Konflik, lalu ada kebencian, ada sesuatu yang tidak kita sukai, jadilah perpecahan. Tetapi yang lebih berbahaya adalah ketika kita tidak menyadari. Justru yang kelihatannya baik, makin lama makin membahayakan, dan disitulah terjadi perpecahan. Misalnya, kita bisa menjadi orang yang sangat menyukai gereja, tapi diam-diam yang dicintai adalah tradisinya, bukan ajaran Kristus, bukan cinta kepada Tuhan Yesus. Kita bisa rajin melayani, tapi diam-diam yang kita cari bukan tujuan Tuhan Yesus, tetapi validasi, pengakuan manusia. Saya ingin dipuji, saya ingin diapresiasi. Kalau nggak ada itu, saya kecewa, saya marah, terus saya nggak mau lagi ikut dalam pelayanan. Kita bisa punya program gereja yang banyak, tetapi bukan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus, tapi selera pasar. Ya pokoknya apa yang ada di gereja sana kita masukin. Yang ada di gereja sana karena yang datang ramai, ya kita ikut-ikutan. Selera pasar. Tetapi tidak melihat apakah itu membangun jemaat kita, apakah itu sesuai dengan konteks persekutuan komunitas kita sebagai tubuh Kristus. Saudara, ini kan paradoks. Semuanya berlawanan. Apa yang kelihatannya baik lalu bisa membius kita. Tiba-tiba kita sadar sudah banyak penyimpangan. Mana yang sering kita rasakan ketika terjadi ketidaksempurnaan? Kalau ada yang miss, kalau ada sesuatu yang mungkin sedikit salah, mana yang sering terjadi?
hatinya lebih cepat panas, lebih cepat komentar, atau ketenangan untuk menerima. Misalnya nih, tiba-tiba PNJ-nya salah nada gitu. Bang Jeremy sudah pakai chordnya C, tiba-tiba nadanya G gitu. Terdengarnya jadi tidak nyaman. Apakah pandangan kita menjadi pandangan yang sinis sambil melotot, kepribadian sih PNJ nek? Atau kita ya menerima saja ketidaksempurnaan itu. Wong kadang-kadang kita juga kalau nyanyi fales gitu kan. Lebih milih mana saudara? Ketika terjadi ketidaksempurnaan kita jadi orang yang sangat sensitif, atau kita belajar mengampuni? Yang berbeda dan menjadi banyak problem didiamkan atau disingkirkan saudara, atau kita mendengarkan suara mereka yang berbeda untuk berdialog. Mana yang kita pilih di tengah paradoks itu yang terjadi? Mana yang terjadi dalam rumah persekutuan kita, GKI Bumi Ayu? Gereja yang menjadi rumah yang menghangatkan atau sebuah arena yang melelahkan? Wah katanya ya kesel ya melayani di gereja. Atau kita bersukacita dan bersyukur punya kesempatan untuk melayani. Jadi melayani itu dengan sukacita. Walaupun yang dilakukan sesuatu yang sederhana, tidak harus ada di atas panggung ini. Mungkin penerima tamu, nyalami jemaat, nyatet yang hadir, ngedarin kantong kolektor dan lain sebagainya. Tapi itu semua lalu disyukuri sebagai sebuah sukacita bahwa ya saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Karena saudara, ketika gereja berubah menjadi arena, maka orang tidak lagi datang untuk bertumbuh, tapi saling menyakiti. Bukan datang untuk mengasihi, tapi untuk melukai. Bukan datang untuk menyatu dan sehati, tetapi menjadi sekat dan tembok. Nah hari ini tema ibadah kita berkolaborasi dalam spiritualitas konvivial. Apa itu konvivial? Ada yang tahu? Panganan apa aja nih? Ini makanan apa Bapak Ibu? Kalau tadi malam saya diajak Pak Alvin, Pak Yakob sama Bang Jeremy makan sayur ceriwis ya. Pertama kali itu saya makan sayur ceriwis. Ini apa bikin saya jadi ceriwis ya hari ini? Enak juga ya. Konvivial ini makanan apa? Konvivial secara sederhana itu hidup bersama. Ya. Ini kadang-kadang yang bikin tema juga mencirikan kehidupan bergereja ya, yang sebenarnya sederhana lalu dibikin sulit gitu ya. Kenapa nggak langsung dibilang aja berkolaborasi dalam spiritualitas hidup bersama gitu ya, lalu dibikin sulit gitu. Bahasanya wah sangar gitu ya. Spiritualitas konvivial gitu. Buat orang awam ya mesti nggak tahu apa ini konvivial. Tapi maksudnya adalah kalau nggak tahu berarti saya harus datang ibadah, maksudnya begitu. Jadi konvivial itu sebenarnya kayak orang sedang makan bersama, di situ ada interaksi, saling menghidupi, saling merawat, ya. Nah, sederhananya konvivial adalah hidup bersama. Nah, bacaan kita sebenarnya juga ada paradoksnya. Apa yang menjadi paradoks? Ini kan tulisan Rasul Paulus, surat Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang besar. Dengan segala potensinya. Punya komunitas yang aktif. Mereka hidup di kota yang sangat maju, penuh dengan budaya, banyak ide-ide. Sebagai jemaat mereka punya banyak karunia-karunia. Kalau baca di pasal 12 ada banyak karunia tuh yang dimiliki oleh jemaat Korintus. Sederhananya Korintus potensinya besar saudara. Tapi ironinya terancam perpecahan. Paulus di ayat yang ke-10, aku menasihatkan kamu saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu. Kenapa ada perpecahan? Karena ada perselisihan. Bentuknya apa? Bikin sekat, bikin tembok. Aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus.
Jadi satu sama lain lalu merasa kami yang paling hebat, kami yang paling benar, kami yang paling suci, kelompok kamilah yang paling ini. Kalau dalam kehidupan bergereja pada umumnya, ya yang harus paling diperhatikan ya komisi anak, enggak, komisi remaja, komisi pemuda. Kami ini kan pemimpin masa depan, enggak, lansialah. Ya karena sebentar lagi gitu. Sebentar lagi apa nih gitu. Ngeri-ngeri juga yang ngomongnya. Enggak lah, yang paling menentukan majelis jemaat. Nah, satu sama lain lalu ada tembok-tembok, ada sekat-sekat. Saudara-saudara, yang ngeri adalah yang bikin pecah bukan dari luar, tetapi justru dari dalam. Intern sendiri. Siapa yang paling cocok? Siapa yang paling populer? Itu yang diikuti. Yang enggak populer lalu enggak usah diikuti. Siapa yang paling vokal itu yang ditakuti. Yang enggak vokal lalu suaranya tidak didengarkan. Maka di titik ini saudara-saudara, Paulus berkata, adakah Kristus terbagi-bagi? Artinya ketika gereja terpecah, sebenarnya yang sedang dilakukan adalah kita sedang membagi-bagi Kristus untuk kepentingan kita. Kita memang menggunakan nama Tuhan, kita menggunakan nama Yesus, tapi hanya untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan hidup bersama. Jadi apa yang sebenarnya menjadi penyebab jemaat Korintus terpecah? Ini bukan sekedar beda pemimpin dan selera, karena mereka salah menaruh identitas. Mereka menjadikan tokoh rohani mereka, pemimpin mereka sebagai pusat, bukan Kristus sebagai pusat hidup mereka. Oh, kalau yang khotbah Bang Jeremy aku mau datang karena khotbahnya bagus, orangnya lucu, ginuk-ginuk gitu. Jenggotnya itu loh bikin gemes, pengen narik gitu ya. Wah, tapi kalau yang datang pendeta Enos, wah gak usah datang, isinya mengkritik nyelekit gitu. Atau yang datang pendeta Adon, wah lebih lucu lagi, gemoy gitu ya. Wah datang tuh senang. Nah, kita mau datang karena pendetanya atau karena Tuhan Yesus atau firman Tuhannya gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian pada setiap kita. Paulus bilang, aku bersyukur bahwa aku tidak membaptis seorang pun di antara kamu. Jadi Paulus menolak satu bahaya besar, popularitas. Spotlightnya justru ada pada para pemimpin, bukan pada Kristus. Makanya Rasul Paulus membantah, mana yang aku baptis? Bukan dibaptis dalam namaku, tetapi dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu solusi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di tengah potensi perpecahan yang ada di Korintus? Ayat 17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Solusinya adalah salib. Salib adalah alat konvivial yang paling utama. Salib adalah alat untuk hidup bersama yang paling penting, yang harus terus dihayati dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan salib Kristus maka egonya hilang, kesombongannya lalu luntur, semuanya dihancurkan. Dengan salib lalu ada keselamatan, semua disatukan dalam kasih Kristus. Dalam salib bukannya kita diajarkan. Tuhan Yesus ketika disalib ia merendahkan hati. Tuhan Yesus tidak mempertahankan egonya sebagai Allah, tetapi ia turun menjadi manusia dan menjadi hamba, mengosongkan diri. Karena salib Yesus kenosis, memilih turun menjadi manusia dan melayani setiap kita. Karena salib lalu Tuhan Yesus mau mengampuni, sebagaimana Allah yang mengampuni manusia yang berdosa. Melalui salib ada rekonsiliasi, manusia yang hidupnya dalam kebinasaan lalu berdamai dengan Allah. Manusia dengan manusia juga didamaikan. Manusia dengan ciptaan lain pun juga berdamai. Melalui salib ada kasih yang berkorban. Tuhan Yesus yang menanggung seharusnya yang tidak ia tanggung. Itu semua adalah salib.
adakah pemaknaan salib itu juga nyata dalam kehidupan kita? Menjadi pribadi yang rendah hati, mengosongkan diri, mengampuni, hidup dalam rekonsiliasi di tengah konflik yang mungkin selalu ada. Namanya gereja pasti selalu ada konflik. Di tengah keluarga pun, sehebat apapun keluarga selalu ada konflik. Konflik sesuatu yang memang ada, tetapi bagaimana kita mengelola konflik supaya tidak terjadi perpecahan. Salib itu mengajarkan kita kasih yang berkorban. Maka semakin kita menghayati salib Kristus, menghidupi salib Kristus dalam kehidupan kita, maka kita sedang mengupayakan hidup bersama. Orang tua menghayati hidup bersama, bagaimana ia merawat kehidupan anak-anak, yang anak-anak tahu tugas dan perannya. Tidak hanya menikmati segala hal yang baik, tapi juga ikut merawat, ikut menanggung tanggung jawab kehidupan keluarga. Maka sebagai orang beriman, kita dipanggil tidak hanya menjadi orang percaya, tetapi komunitas spiritual. Tidak hanya hidup pribadi yang diselamatkan, tetapi orang yang diselamatkan secara komunal, maka hidup bersama-sama. Spiritualitas yang memperlihatkan keterbukaan radikal pada apa yang tidak pasti, yang tidak terduga dan tidak terharapkan, dan kemampuan untuk memberi respon dengan bertanggung jawab. Maka kalau tiba-tiba ada situasi yang tidak terduga, situasi yang tidak diharapkan, muncullah konflik. Bagaimana kita menghadapi konflik itu? Spiritualitaslah yang menjawab. Spiritualitas konvivial, hidup bersama. Caranya dengan menghayati salib Kristus. Konvivial itu mengubahkan kita dari aku yang paling benar, lalu mari kita bersama bertumbuh. Konvivial itu mengubahkan panggung jadi meja makan bersama. Hari ini kita diundang sakramen perjamuan kudus. Ini adalah meja makan Kristus, mengundang kita yang tidak sempurna ini, yang pendosa ini, untuk bisa makan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu memakai sarana makan untuk memberitakan pengampunan dan cinta kasih Allah. Tuhan Yesus makan bersama orang berdosa, pemungut cukai. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang sebagai bagian bahwa ia memelihara kita. Tuhan Yesus juga makan bersama dengan murid-murid yang belum percaya bahwa ia bangkit. Jadi makan menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan spiritualitas kita. Karena melalui makan kita merasa dicintai, melalui makan kita merasa diampuni, melalui makan ada rekonsiliasi. Maka ini sederhana nih, tips sederhana. Kalau saudara merasa lagi bermusuhan, berkonflik, ribut, ajak makan. Makan sayur triwis. Maka rekonsiliasi terjadi. Nah, hari ini kita menyambut sakramen perjamuan kudus yang menolong kita untuk semakin menghayati salib Kristus, bahwa ia menderita, disalibkan, mati, bangkit untuk menyelamatkan setiap kita. Oleh karena itu, maka kita semakin menghayati hidup bersama. Meskipun ada banyak perbedaan, ada banyak komisi, kategorial, tetapi kita hidup sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang juga terluka, tubuh Kristus yang terpecah-pecah, supaya kita dicintai dan diselamatkan. Selamat berkolaborasi, saling merawat dan menumbuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening bagi kita.